Salam di dalam kasih Kristus yang telah menebus Anda dan saya. Pada kesempatan ini mari kita bersama melihat satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya rindu untuk memberikan sebuah judul atau tema, yaitu Tuhan Yesus sebagai penebus yang menebus Anda dan saya. Tuhan Yesus sebagai penebus yang menebus Anda dan saya. Kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, ada dua bagian besar. Yang pertama, Tuhan Yesus itu menebus kami dengan darahnya yang mahal, yang tidak ada harganya. Dan Tuhan Yesus tidak menebus kami dengan barang yang fana, emas atau perak, tidak, tetapi darahnya sendiri yang Tuhan Yesus menebus Anda dan saya. Bagian kedua, darah Yesus itu disamakan dengan darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela. Jikalau kami melihat dari firman Tuhan ini, kata ditebus, kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Ditebus berarti dibeli. Ditebus berarti dibayar dan diambil kembali. Mengapa kita harus ditebus? Memangnya kita sudah di tangan siapa sehingga Tuhan Yesus ini mau datang membeli kita kembali, mau membayar kita? Sebenarnya kita milik siapa dan sudah ada di tangan siapa? Nah, mari kita lihat bersama. Sebenarnya kita ini milik Allah, ciptaan Allah yang paling mulia. Dahulunya hidup manusia dengan Allah itu akrab, hidupnya baik-baik. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita yang tadinya milik Allah seutuhnya itu menjadi milik iblis. Kita dirampas dari tangan Allah oleh iblis dan menjadi milik iblis seutuhnya. Manusia dari keturunan Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah ada di bawah kekuasaan daripada iblis. Sehingga seluruh dunia dikuasai oleh iblis. Tidak ada seorang pun yang mampu menebus kami untuk mengembalikan kami kembali kepada Allah itu. Sampai-sampai di alam maut pun iblis ini dia berkuasa. Dia memegang kunci jurang maut dan alam maut di tangannya. Dia mengunci semua orang yang meninggal, baik dalam Tuhan maupun yang tidak, di alam maut yang namanya Hades. Bagian yang kedua, karena kita adalah milik Allah, maka kita harus ditebus. Karena kita adalah milik Allah, maka Allah harus menebus kami. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berfirman, lewat keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Lewat keturunan Adam dan Hawa ini akan meremukkan kepalamu, kata Allah kepada ular itu atau kepada iblis. Sehingga Allah merencanakan keselamatan setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena kita adalah milik Allah, maka Allah harus menebus kami dengan Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia, menanggung segala beban kita di atas kayu salib dan mengampuni segala dosa kita dan menebus kami kembali. Yang selanjutnya, kita ditebus dengan apa? Kita ditebus dengan darahnya yang mahal.
Ayat 19 jelas dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah Yesus itu disamakan dengan darah anak domba yang tak bernoda. Mengapa darah Yesus disamakan dengan darah anak domba? Kalau kita melihat ke belakang, di perjanjian lama, jika seseorang mau menebus dosa mereka, maka mereka harus membawa seekor anak domba yang tak bercela, seekor anak domba yang tak bercacat, sebagai korban penghapus dosa mereka. Di dalam Ibrani 9 ayat 7. Di sana dikatakan bahwa tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi untuk mau menghadap kepada Allah pada waktu perjanjian lama ini, mereka harus membawa darah. Tanpa darah tidak bisa datang menghadap kepada Allah yang kudus itu. Bahkan imam-imam ini pun harus mempersembahkan darah domba untuk penghapus dosa bagi mereka dan bagi umat-umat yang mereka layani itu. Tanpa darah, imam besar tidak bisa masuk ke dalam ruangan maha suci untuk ketemu dengan Allah yang suci. Harus orang yang suci juga. Jadi darah Yesus itu disamakan dengan darah anak domba karena ada pengorbanan, karena ada penumpahan darah. Dengan darah itu memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Bagaimana dengan darah Yesus sekarang? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Tritunggal merencanakan keselamatan atau penebusan umat manusia. Penebusan harus terjadi dengan korban darah. Penebusan itu harus terjadi dengan korban darah. Jikalau penebusan itu terjadi tanpa darah dan hanya dengan kata-kata firman Tuhan saja, pasti kita sudah ditebus dari dahulu sana. Pasti kita sudah ditebus dari nabi-nabi utusan daripada Tuhan, imam-imam yang menyampaikan firman Tuhan. Pasti kita sudah ditebus. Allah memilih Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel, imam-imam, nabi-nabi banyak untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Tetapi mereka tidak mampu untuk menebus manusia. Mengapa mereka tidak mampu menebus manusia? Karena darah mereka sama dengan darah kita manusia yang lain. Darah mereka sudah tercemar oleh dosa. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, semua keturunannya tercemar, sehingga mereka tidak bisa menebus kami. Jika mereka bisa menebus kami dengan firman-Nya saja, pasti dari dahulu sana kita sudah ditebus. Tetapi Tuhan meminta korban nyawa. Tetapi Tuhan mau korban darah. Jikalau harus korban darah pun, darah nabi-nabi atau darah utusan-utusan Allah pun tidak mampu. Karena darahnya sama kotor, tercemar, dan tidak bisa. Untuk mau menebus orang yang berdosa, harus orang yang tak berdosa. Ingat, untuk mau menebus orang yang berdosa, harus orang yang tak berdosa. Untuk mau menebus darah yang tercemar, harus darah yang murni, darah yang daripada Tuhan saja. Dan hanyalah Yesus satu-satunya orang yang sanggup menebus Anda dan saya. Lewat pengorbanan Yesus, Dia menanggung segala dosa kita umat manusia di atas Kalvari. Karena dosa umat manusia yang banyak yang Dia tanggung di atas Kalvari, Allah Bapanya
memalingkan muka dari hadapan Dia. Sehingga Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani, mengapa Allah engkau meninggalkan aku? Allah seketika itu meninggalkan dia karena dia tidak mau melihat dosa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus ini. Lewat pengorbanannya, kunci jurang maut dan alam maut dirampas kembali dari tangan iblis. Yang tadinya ada di tangan iblis, kini Tuhan Yesus mengambil dan kini ada di tangan Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Tuhan Yesus mati, gempa bumi itu membuat orang-orang yang mati di dalam Tuhan bangkit dan menuju kepada Firdaus. Orang-orang yang tadinya ditawan oleh iblis, dipenjarakan oleh iblis, dilepaskan dan mereka bangkit menuju ke Firdaus. Di dalam Wahyu 1 ayat 18, kunci jurang maut dan alam maut itu sudah ada di tangannya Tuhan Yesus dan iblis tidak berkuasa atas maut sekalipun. Yang kedua, lewat pengorbanan Tuhan Yesus, tadinya kita milik iblis, kita ditebus kembali, kita dibayar kembali, dibayar lunas dengan darah Yesus yang mahal itu. Dan sekarang kita sudah menjadi milik Allah Bapa. Kita sudah bisa disebut anak-anak Allah asalkan kita mau setia kepada Tuhan. Yang ketiga, tadinya imam besar masuk dalam ruangan maha suci dalam 1 tahun 1 kali dengan membawa darah domba. Kini Tuhan Yesus masuk 1 kali untuk selamanya, mempersembahkan darahnya sebagai korban tebusan bagi semua orang. Dalam Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri, mempersembahkan darahnya kepada Allah Bapa. Dia berkata, Bapa, inilah darahku, darah yang telah tertumpah bagi seluruh umat manusia. Aku telah menebus mereka dengan darahku dan mereka sekarang menjadi anak-anak Allah. Saya akan berakhir dengan sebuah cerita. Ada satu cerita, ada seorang pendakwa, ada seorang membawa orang yang memang kedapatan sudah bersalah di hadapan hakim, dan hakim ini ada duduk di mejanya, dan hakim ini adalah hakim yang jujur yang tidak bisa memihak sama siapa-siapa. Pendakwa ini membawa orang ini dan dia dilempar di depan hakim, dan dia mulai berbicara banyak hal tentang orang ini. Semua kejelekan, semua dosa, semua perbuatan yang dia lakukan itu dilaporkan kepada hakim yang adil ini. Dan pendakwa ini berkata, Pak Hakim, tidak ada orang yang mampu untuk menebus orang ini. Orang ini benar-benar sudah bersalah dan dia harus menjadi milik saya dan sudah menjadi milik saya. Pada saat hakim ini mau mengambil keputusan, ada orang datang. Dia berkata, saya akan menebus orang ini. Tetapi orang ini banyak bicara, menyampaikan banyak hal kepada hakim ini. Tetapi si pendakwa ini tidak bisa mengalah. Dia lebih kuat, dia tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, sehingga orang yang datang yang mau menebus ini kalah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Begitu terjadi sampai pada titik terakhir. Semua orang tidak mampu untuk menebus orang yang bersalah ini. Memang karena orang ini memang sudah bersalah, banyak berbuat dosa, dan hukuman yang dia harus dapat adalah hukuman kekal. Hukumannya tidak main-main sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan.
Dan orang ini dia tidak mampu memandang ke atas. Dia menunduk diri, tidak ada harapan, tidak ada pertolongan, siapapun tidak bisa untuk membantu dia. Dan si pendakwa ini semangat. Dia senang karena tidak ada orang yang mampu untuk melepaskan dia. Dan dia berkata, kamu akan mengikuti saya. Tidak ada orang yang mampu mau membelah kamu. Kamu sudah menjadi milik saya. Di mana saya pergi, di situ kamu akan ikut. Dan orang ini merasa takut. Karena dia tahu tempat yang dia mau pergi itu tempat yang paling tidak baik. Paling ngeri, siksaan yang sangat-sangat berat. Sehingga pada saat tidak ada harapan bagi orang ini, orang-orang yang datang mau memihak dia pun tidak ada harapan, tidak mampu dan mereka pasrah. Pada saat itu, hakim mau ambil keputusan terakhir. Tiba-tiba seorang datang dan dia berkata, Pak Hakim yang mulia, sayalah yang akan menebus orang ini. Dengan kaget, si pendakwa ini memandang dengan muka-muka yang ganas. Orang yang tertunduk, yang tidak ada harapan lagi ini, mengangkat kepala sedikit dan melihat ke atas, melihat orang yang mau menebus dia itu. Orang yang tertunduk itu, air matanya sudah menetes. Dia mengharapkan orang yang datang ini mampu untuk melepaskan dia. Dia mengharapkan orang yang datang ini membawa dia pergi dari kesengsaraan yang dia akan hadapi ini. Kesengsaraan yang menanti dia di depan ini. Tetapi si pendakwa ini berkata, Apa kamu tidak salah? Apa yang Anda ucapkan? Orang yang mau menebus ini terdiam. Pendakwa ini mulai berkata lagi, teman-temanmu yang datang mau menebus orang ini, mereka tidak mampu. Pasti kamu juga tidak mampu untuk menebus orang ini. Orang yang datang ini terdiam dan dia mulai berkata kepada hakim, Pak Hakim yang mulia, saya mau menebus orang ini bukan dengan apa-apa, tetapi saya mau menebus orang ini dengan darahku yang mahal. Darahku yang tidak ada harga apa-apa. Darahku yang tidak bisa dibeli dengan apa-apa. Darahku yang suci, saya menebus orang ini dan orang ini sudah menjadi milik saya. Untuk mau menebus orang yang berdosa, harus orang yang tak berdosa. Untuk mau menebus orang yang sudah terhilang dalam dosa, harus dia yang kudus. Karena si pendakwa ini akan menanti. Teman-teman lain yang datang untuk mau menebus dia tidak bisa menebus. Karena mereka selevel, sama, tidak ada bedanya. Darahnya sudah tercemar, rohnya sudah mati dan tidak bisa menebus orang yang rohnya mati juga. Tetapi untuk mau menebus orang yang rohnya mati, dia adalah satu-satunya manusia sejati dan Allah sejati, yaitu Tuhan Yesus.